Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah di malam hari ini dengan segala kemahamurahan Allah dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita salat berjamaah maghrib di Masjid Al-Aman yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang baru saja kita kerjakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah, dimudahkan Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian ini, Bapak Ibu sekalian, rekan semua, mari kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan yang lalu kita membahas tentang pengharaman khamar atau minuman keras yang secara bahasa sudah kita sampaikan bahwa kullu muskirin qaliluhu fakathiruhu haram. Setiap yang memabukkan sedikitnya maka banyaknya juga tetap dikatakan haram. Ternyata pengharaman khamar ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya saja dalam agama Islam. Pengharaman khamar ini, minuman keras ini, bukan hanya ada saja dalam agama Islam, tetapi bahkan di seluruh agama ada pengharaman khamar. Di antaranya pengharaman khamar dalam ajaran Nasrani. Khamar tidak hanya diharamkan dalam agama Islam saja, melainkan juga agama Nasrani. Ya, kalau mau kita artikan Nasrani itu boleh Nasrani, boleh Kristen. Semua yang kitabnya Injil maka disebut dengan Nasrani. Ya, mau dia yang sering protes ataupun yang menerima saja. Sekelompok orang yang menyatakan anti minuman keras pernah mengajukan pertanyaan kepada para pemuka Nasrani di Mesir. Bagaimana kita tahu bahwasanya Mesir itu kan isinya bukan hanya orang Islam, ada Kristen Ortodok di sana, ya, ada Kristen Kiptiah. Lalu jawaban yang mereka sampaikan dapat disimpulkan bahwa seluruh kitab suci menetapkan agar manusia menjauhi segala macam minuman keras. Pemuka gereja Suriah yang berhaluan ortodoks mengungkapkan argumentasi pengharaman minuman keras dengan mengutip teks-teks Injil. Kemudian dia berkata, kesimpulannya, minuman keras pada umumnya diharamkan oleh semua kitab suci, apapun asalnya. Artinya apapun asal minuman keras itu, apakah dia berasal dari anggur maupun bahan lainnya,
misalnya gandum, kurma, madu, apel, dan lain sebagainya. Di antara argumentasinya dalam kitab Perjanjian Baru, artinya perjanjian yang terus di-update, ya. Bukan, jangan dikira tidak ada di Perjanjian Baru. Hal ini ada di sana, disebutkan dengan jelas. Perjanjian Baru adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus kepada penduduk Efesus, surah ke-8 ayat ke-5. Janganlah mabuk karena minum khamar yang mendorong percabulan. Paulus juga melarang bergaul dengan wanita yang mabuk dan memutuskan dengan tegas bahwa para pemabuk tidak akan bahagia di kehidupan langit. Ya. Terlepas hari ini bagaimana realitanya, terlepas hari ini bagaimana teknik penerapannya, tetapi agamanya sendiri sudah melarang itu untuk dikonsumsi atau diminum. Bahaya khamar. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat para ulama tentang bahayanya khamar. Ya, bagaimana penelitian ilmuwan dalam hal ini. Dalam majalah At-Tamaddun Al-Islami memuat artikel yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahab Khalil yang mengulas tentang bahaya khamar bagi jiwa manusia, fisik dan moral, serta berbagai dampak buruknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam artikel tersebut dinyatakan, jika kita tanya semua pakar dari berbagai disiplin ilmu, agama, kedokteran, moral, sosial, dan ekonomi, lalu kita terima pandangan mereka tentang mengkonsumsi minuman keras, maka jawaban mereka semua adalah satu: mereka melarang keras mengkonsumsi minuman keras karena bahayanya sangat jelas. Ya, karena bahayanya sangat jelas. Ulama akan mengatakan khamar adalah haram. Sebabnya jelas, khamar adalah biang dari segala keniscayaan. Pakar ilmu kedokteran akan mengatakan bahwa khamar merupakan ancaman terbesar bagi manusia, bukan hanya karena dampak langsung dari berbagai bahaya yang diakibatkan oleh khamar, melainkan juga dampak-dampak jangka panjangnya yang mengerikan. Khamar menjadi penyebab ancaman yang tidak lebih ringan, yaitu lumpuh. Khamar melemahkan badan dan menurunkan daya tahannya dari sekian banyak penyakit. Seluruh anggota tubuh akan merasakan dampak buruk ini, terutama hati juga sangat berpotensi mematikan fungsi saraf. Karenanya tidak mengherankan jika khamar sangat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit saraf. Juga menjadi penyebab utama gila, kesengsaraan, dan kriminalitas, tidak hanya bagi pengkonsumsinya saja, melainkan juga anak keturunannya. Dengan demikian, khamar adalah penyebab kesengsaraan, kemelaratan, dan kesusahan. Juga merupakan biang kebangkrutan, kemiskinan, dan kehinaan. Masyarakat yang terjerumus ke dalam kebiasaan mengkonsumsi khamar benar-benar akan hancur, baik materi maupun non materi, raga maupun jiwa, badan maupun akal. Ya, ini kita bicara khamar, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, bukan sekedar yang cair diminum, tetapi adalah seluruh yang muskirin, yang memabukkan, yang membuat ngeplay, yang membuat tidak sadar, maka dia masuk dalam hal ini. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengar salah satu kota di daerah Amerika yang hampir satu penduduknya dikatakan zombie berjalan, Bapak Ibu. Ya, zombie berjalan. Kenapa? Karena mereka terus-terusan mengkonsumsi narkotika atau yang semisalnya. Hilang akalnya,
Kalau nggak mengkonsumsi itu, ya mereka akan sakau, akan nggak sadar. Kalau mengkonsumsi itu barulah mereka sadar. Akhirnya apa? Satu kota hampir dinyatakan sebagai kota zombie. Ya. Kita akan melihat manusia jalan sempoyongan, ya, nggak genah-genah. Kotanya hancur-hancuran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penyebab yang paling parah. Akhirnya kalau sudah begitu, bangsanya dikatakan maju atau mundur, ya, atau melarat atau hancur. Para penjunjung moral akan mengatakan agar manusia tetap dapat menjaga keseimbangan, kehormatan, kemuliaan dan kedewasaan, hendaknya menghindari mengkonsumsi apapun yang dapat menghilangkan sifat-sifat mulia tersebut. Pakar sosiologi akan mengatakan agar masyarakat tetap disiplin dan teratur, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak tatanannya, karena jika tidak, maka kondisi masyarakat menjadi kacau dan terpecah belah sehingga menguntungkan musuh. Kemarin pernah kita sampaikan ketika perang pembukaan Damaskus yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, bentengnya tidak bisa ditembus karena dikelilingi dengan benteng yang kuat, yang kokoh. Lalu dapat kabar bahwasanya beberapa hari lagi sang raja akan ultah, ya, ultah. Mendengar hal ini, ya, mereka paham kalau udah ultah maka pesta pora, pesta khamar, minuman keras, dan pesta perempuan, ya. Dan semuanya harus pesta, baik yang dalam kerajaan sampai yang penjaganya juga, semuanya harus pesta. Sampai penjaga pintu gerbang juga harus pesta minuman keras. Kata Khalid, kalau begitu kita tunggu sampai waktu itu datang. Apa yang terjadi? Kota Damaskus, pintu gerbang Damaskus dibuka tanpa perlawanan yang sengit, ya. Maka itu yang dikhawatirkan ketika ada orang orang yang sehat, orang Islam, siapapun dia, minum khamar, maka dia akan sangat mudah dikalahkan oleh musuhnya. Itu musuh yang terlihat, apalagi musuh yang tidak terlihat, yaitu iblis dan setan. Pakar ilmu ekonomi akan mengatakan bahwa setiap sen yang digunakan untuk hal yang bermanfaat akan membangun kekuatan masyarakat dan negara. Sebaliknya, setiap sen yang digunakan untuk hal yang membahayakan kita, maka akan merugikan kita sendiri dan negara. Lantas bagaimana dengan jutaan lira yang terbuang atau jutaan rupiah yang terbuang sia-sia untuk mengkonsumsi minuman keras dengan berbagai jenisnya yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan menghancurkan kekuatan kita. Nah, naasnya peraturan yang terjadi di Indonesia, hotel-hotel bintang 5, bintang 4 tidak akan diakui dengan hotel bintang 5 atau sebagai hotel bintang 5 kalau tidak menjual minuman ini. Itu ada perdanya, Pak, ya. Itu kita tahu ada hotel syariah yang depan JC itu, hotel apa namanya itu? Hotel itu hotel besar, kualitas bintang 5, tapi dia nggak bisa dapat bintang 5 karena dia nggak jual minuman khamar. Itu aja masalahnya, ya. Dia nggak jual minuman khamar, nggak menjual alkohol dan lain sebagainya, nggak bisa dinaikkan grade-nya ke bintang 5. Padahal sudah kualitas bintang 5 itu. Nah, itu kembali pada peraturan kita yang di Indonesia ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil kebijakan mungkin bolehlah setelah kajian ini berpikir kembali untuk merubah peraturan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan secara logika pun kita mesti menghindari minuman keras. Jika pemerintah hendak mengetahui pandangan para ilmuwan dan pakar dalam masalah ini, maka keterangan yang tadi sudah kita sampaikan sudah cukup dan tidak perlu lagi bersusah payah meneliti satu persatu dampak dari minuman itu, orang yang minum khamar tersebut. Nah, dengan melarang peredaran khamar,
kepribadian manusia menjadi kokoh, berbadan sehat, bertekad kuat, dan berpikiran matang. Itulah sarana-sarana penting yang dapat menaikkan tingkat kesehatan masyarakat dan menjadi pilar utama untuk meningkatkan taraf sosial, moral, dan ekonomi. Karena dapat meringankan beban dan tugas beberapa departemen, terutama Kementerian Hukum yang mungkin akan repot menangani kriminal yang banyak itu. Dampaknya jelas, jumlah terpidana dan tahanan semakin berkurang, sehingga penjaga menjadi kosong dan siap dialihfungsikan menjadi fasilitas-fasilitas baru untuk menunjang kepentingan sosial. Itulah peradaban dan tamadun, kemajuan sejati yang harus ada di setiap daerah. Itulah kebangkitan ideal, itulah kemajuan dan kesadaran hakiki, dan itulah standar kemajuan setiap bangsa. Maka mungkin pemerintah perlu mengkaji ulang, ya, mengkaji ulang. Mungkin dalam catatan yang dicatat oleh kenegaraan banyak hasil-hasil dari situ. Besar peminumnya, besar penikmatnya, besar konsumennya besar, sehingga pemasukan negara besar di situ. Dan mohon maaf, ya, perlu dipahami, ketika negara memiliki pemasukan dari bagian yang haram, maka jangan harapkan negara ini berkah. Ya, jangan pernah mengharapkan negara ini berkah. Kenapa? Anda bangga ada pemasukan yang besar dari situ. Tambah lagi diskotik yang nggak jelas. Ditambah lagi tempat-tempat yang dilindungi oleh aparat dan orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ. Ada kemaksiatan dibiarin. Dengan apa? Dengan dalih mereka bayar pajak. Lalu pajaknya mohon maaf dibagikan ke gaji-gaji panjenengan yang ASN itu. Ya Pak ya? Betul nggak Pak? Gajinya itu, hasil itu dibagi sama ASN yang kerja itu. Maka kita doa sama Allah, semoga Allah lindungi rezeki kita Pak. Ya, semoga negara bisa menghasilkan sumber dana yang lebih halalan dan thayyibah. Ketika Gubernur Pak Anies Baswedan menutup ruang itu, kan pernah di masa Ahok investasi minuman keras Pak, ratusan miliar investasi, ratus miliar apa oleh Anies Baswedan ditutup sama dia. Apa katanya? Alasannya sangat logik sekali. Mustahil Allah kasih keberkahan dari yang haram. Gitu ya? Mustahil Allah kasih keberkahan dari yang haram. Itu jelas sekali itu. Iya, Anda banyak uang betul, tapi ingat itu haram. Itulah yang menghalangi anak jadi baik. Itulah yang menghalangi kita susah sholat, susah bangun tahajud, susah baca Quran. Itulah yang menghalangi anak-anak bangsa maju, kuat. Gara-gara apa? Ternyata ada sumber-sumber yang tidak jelas di sana, bahkan sampai pada tahap haram. Itulah makna sungguhnya dari sosialis gotong royong. Kita bergabung dan saling menolong untuk menghilangkan bahaya dan penyakit. Haluan kerja keras yang efektif masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah, berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat perbuatan itu. At-Taubah 105. Jamaah masjid harus paham sekitarnya, apakah radius yang berada di wilayah masjid ini ada orang-orang yang menjual minuman khamar. Jangan sampai dibiarkan. Juga jangan dihancurkan. Didatangi, disosialisasikan, pahamkan dia bahayanya itu. Ya. Biar dia sendiri yang menutup perdagangan itu dan beralih fungsi kepada perdagangan yang lebih baik. Nggak usah dihancurkan.
Ya, nggak usah diribut-ributkan juga, datangi dan sosialisasikan, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya-bahaya yang tadi dijelaskan, yang tadi kita sudah sampaikan merupakan bahaya yang konkret dan tidak meragukan sedikit pun, sehingga negara-negara yang menyadarinya berusaha memerangi tradisi mengkonsumsi khamar dan bahan-bahan memabukkan lainnya. Berada di garda depan negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat. Dalam bukunya Abul A'la Al-Maududi mencatat data-data berikut. Pemerintah Amerika Serikat pernah melarang minuman keras dan membersihkan negara dari peredarannya. Semua sarana modern seperti majalah, seminar, foto, bahkan film digunakan untuk membangun kesan mengkonsumsi minuman keras sangat menjijikkan dan menjelaskan bahaya dan dampak destruktifnya. Propaganda anti minuman keras ini diperkirakan telah menelan biaya lebih dari 60 juta US dollar dan menghabiskan 10 juta halaman buku dan media cetak. Biaya yang telah dihabiskan untuk melaksanakan undang-undang larangan khamar selama 14 tahun mencapai sekitar 250 juta pound. 300 orang telah dieksekusi mati dan 532.335 orang dipenjara. Denda yang terkumpul mencapai 16 juta pound dan harta yang disita karenanya senilai sekitar 404 juta pound. Akan tetapi semua upaya itu gagal. Masyarakat Amerika justru semakin gemar meminum minuman keras dan bertahan untuk tetap mengkonsumsinya. Akhirnya pada tahun 1933, pemerintah Amerika terpaksa membatalkan undang-undang ini dan membolehkan minuman keras sepenuhnya di seluruh wilayah teritorialnya. Ya, nggak kuat deh, nggak dikomplain dia, Pak. Upaya Amerika melarang khamar gagal total, meskipun didukung oleh kerja keras dan biaya yang luar biasa besar. Namun tidak demikian dengan Islam yang telah mendidik umatnya berdasarkan ajaran agama dan menanamkan keimanan yang benar di dalam jiwa mereka, serta menyadarkan hatinya dengan ajaran-ajaran yang tepat dan keteladanan yang baik. Tidak melakukan cara yang sama seperti Amerika dan tidak harus menanggung beban berat seberat itu, melainkan melalui kalimat Allah yang dipatuhi oleh jiwa manusia secara mutlak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidak punya khamar selain seperti yang saat ini kami sebut dengan fadih. Fadih itu adalah minuman yang dihasilkan dari kurma muda dan kurma tua yang telah difermentasi. Ketika itu aku sedang menuangkan khamar ke dalam cawan Abu Talha, Abu Ayyub dan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkunjung ke rumah kami. Tiba-tiba seorang laki-laki datang seraya berkata, apakah kalian telah mendengar berita baru? Kami menjawab tidak. Lelaki itu menjelaskan, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Saat itu juga Abu Talha berkata kepadaku, hai Anas, tumpahkan guci-guci khamar itu. Sejak mendengar berita tersebut, mereka tidak pernah bertanya tentang khamar atau meminumnya lagi. Demikianlah iman berfungsi pada orang yang telah dirasukinya. Masya Allah, saya Pak ya. Ini Amerika ya, luar biasa, dananya besar, tetapi Islam punya sistem, Pak. Punya sistem yang sistem itu pelan-pelan yang akhirnya membuat mereka sama sekali tidak minum khamar. Dulu ketika berbicara tentang ayat ini di bangku S2, guru kami Dr. Muhaimin, beliau bilang begini, kira-kira ayat ini kalau kita terapkan boleh enggak? Misalnya kita mau dakwah nih, tetapi ada suku yang bilang minuman utama kami minuman keras. Kira-kira kita mau dakwah apa di sana, Pak? Bilang haram itu, Pak?
Kata beliau nggak boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke budaya yang di sana sangat memuliakan khamar. Kira-kira kalau di Indonesia di mana Pak? Ada suku yang memuliakan khamar Pak? Di mana Bu? Ah? Oh enggak Pak. Di Papua Pak. Papua. Ya, di Papua mereka ini pernyataan guru saya yang mereka membuat penelitian di sana, ya, yang mereka datang atas nama negara, bermalam di sana, tidur di sana beberapa hari. Kata mereka masih ada suku-suku di Papua yang menjadikan minuman khamar itu, minuman keras, minuman utama Bapak Ibu. Kalau ada orang Islam datang ke sana langsung mengatakan haram, nggak akan mungkin masuk Islam, nggak akan mungkin. Maka kata guru saya, kata beliau, maka penerapan dakwah khamar ini secara bertahap patut dilakukan juga di tempat tersebut. Kalau tidak, maka dakwah tidak akan mungkin masuk dengan mulus ke tempat mereka. Kenapa? Cintanya sama khamar melebihi cintanya daripada dirinya sendiri itu Pak. Sehingga perlu diperbaiki melalui dakwah-dakwah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita akan beralih pada pendalaman dari makna khamar. Sebenarnya khamar itu apa? Apakah khamar itu hanya sekedar hasil fermentasi dari anggur, kurma, gandum dan sebagainya? Khamar adalah bahan-bahan cairan yang telah dikenal dan diproses dengan cara memfermentasi beberapa jenis biji-bijian atau buah-buahan, lalu kadar yang memabukkan yang terkandung dalamnya berubah menjadi zat alkohol melalui organisme-organisme yang mengeluarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi. Disebut khamar karena dampaknya yang menghalangi dan menutup akal sehingga merusak kesadaran. Demikianlah pengertian khamar menurut ilmu kedokteran. Segala sesuatu yang memabukkan sebenarnya dapat dikategorikan khamar tanpa melihat bahan dasarnya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, bisa jadi yang sekarang dilakukan anak-anak muda kita Pak, ya, ngelem, kemudian ngoplos, entah apa dioplos Bapak Ibu, ya, yang membuat mereka pingsan, nggak sadarkan diri. Nah itu bagian daripada ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar menurut syariat dan berlakulah hukum khamar padanya, baik berasal dari anggur, kurma, madu, gandum maupun lainnya. Semuanya adalah khamar yang diharamkan karena kandungan bahayanya yang bersifat khusus ataupun umum, juga karena dapat menghalangi zikir kepada Allah dan sholat, dan memicu permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Syariat tidak membedakan antara entitas-entitas yang mirip atau membedakan suatu minuman memabukkan dengan minuman lain yang sama-sama memabukkan. Dulu pas kami di Libya, jadi ada teman-teman yang kerja di Rusia, baik di Rusianya atau bagian pecahan Rusia, bilang begini sama kami, kalau di daerah Rusia minuman khamar itu boleh. Loh kok bisa? Iya, karena rata-rata banyak warung itu jual khamar. Lalu yang ngomong ini bilang gini, tahu kenapa dibolehkan? Karena dingin. Jadi kalau minum badannya hangat Pak, badannya hangat. Tapi yang mau saya sampaikan, apapun alasan Anda tetap haram. Oke, apapun alasannya tetap haram. Jadi bukan karena masalah cuaca, apapun alasannya tetap haram, tidak boleh dikonsumsi. Dari segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal hukumnya haram.
Syariat tidak membolehkan kadar yang sedikit dan jenis minuman tertentu dan mengharamkan jenis minuman lain dengan kadar yang sama, melainkan menyamakan hukum keduanya walaupun dia beda namanya, Bapak Ibu. Ya, walaupun namanya beda. Kalau di Medan namanya tua. Ya, namanya tua. Jadi tetesan dari kulang kaling itu ditampung, atau dari nira tampung sengaja ditutup rapat, disimpan 2 hari 3 hari, dibuka, Masya Allah baunya luar biasa, Pak. Kok tahu, Ustaz? Nah, itu sekitar kami jual itu, Pak. Ya. Kalau lagi turun drum, wah udah berdrum-drum turun, Pak. Yang pakai peci, nggak pakai peci minum di situ, Pak. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan karena di Medan itu banyak orang pakai peci, yang Kristen juga pakai peci, Bapak Ibu. Ya, semoga yang minum orang Kristen aja. Syariat mengharamkan kadar yang sedikit dari 2 jenis minuman yang berbeda tersebut. Mengenai masalah ini banyak teks syariat yang jelas dan sahih, hingga tidak mungkin ditakwilkan lagi, apalagi diragukan. Ya. Apalagi diragukan. Misalnya bilang, ya itu kan kalau sudah betul-betul fermentasi, kalau masih mau ya nggak apa-apa, nggak usah takwil-takwil, Bapak Ibu. Udah jelas teksnya. Yang pertama, Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Dalil yang kedua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan pidato di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, amma ba'du, wahai segenap manusia, wahyu telah mengharamkan khamar yang berasal dari 5 perkara, yaitu anggur, kurma, madu, tepung, dan gandum. Ketahuilah khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Pernyataan Umar radhiyallahu anhu ini menjadi kaidah yang sangat jelas, karena Umar radhiyallahu anhu adalah ahli bahasa dan sangat menguasai syariat. Lagi pula tidak ada seorang pun sahabat yang membantah pendapat Umar bin Khattab. Yang ketiga, Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang dari Yaman menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang minuman tradisional daerahnya yang dibuat dari jagung dan disebut al-mizr. Ya, al-mizr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apakah minuman tersebut memabukkan? Dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji, orang yang minum minuman memabukkan akan diberi minuman tinaj al-kabal. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu minuman tinat al-kabal? Beliau menjawab, keringat para penghuni neraka. Ya, dikasih minum keringat para penghuni neraka, atau cairan yang diperas dari para penghuni neraka. Dalil yang keempat, Nu'man bin Bashir menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal inabi khamran wa inna minat tamri khamran wa inna minal asali khamran wa inna minal burri khamran wa inna minasy syairi khamran. Sungguhnya sebagian anggur dapat menjadi khamar, sebagian kurma dapat menjadi khamar, sebagian madu dapat menjadi khamar, sebagian tepung gandum dapat menjadi khamar, dan sebagian biji gandum dapat menjadi khamar. Dalil yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang sebanyak farak. Farak itu timbangan yang dapat memuat 16 rotel
atau 407,5 gram. Darinya dapat memabukkan, maka senggenggamnya pun adalah haram. Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dirinya bertanya, "Wahai Rasulullah, beri kami keputusan tentang dua macam minuman yang biasa kami buat di Yaman, yaitu al-bid'u yang terbuat dari madu yang difermentasi, dan al-mizr yang terbuat dari jagung dan gandum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi kata-kata yang singkat tapi padat. Beliau bersabda, segala yang memabukkan adalah haram. Ketujuh, Ali karramallahu wajhah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka meminum al-ji'ah, yaitu minuman yang terbuat dari fermentasi gandum. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Demikianlah pendapat kebanyakan para fuqaha, jumhur dari kalangan para sahabat tabi'in fuqaha berbagai wilayah, ahlul fatwah, dan Muhammad bin Hasan seorang sahabat Abu Hanifah. Pendapat inilah yang menjadi keputusan fatwa yang digunakan di banyak wilayah atau daerah. Hadirin rahimakumullah, pendapat ini hanya dibantah oleh fuqaha Irak, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik Ibnu Syuhrumah, dan kebanyakan ulama Kufah, juga Basrah dan Abu Hanifah. Menurut mereka, khamar yang haram baik dalam jumlah sedikit maupun banyak hanyalah khamar yang terbuat dari anggur. Sedangkan selain dari anggur, maka hanya yang kadar banyak dan memabukkan saja yang haram. Sementara kadarnya yang sedikit dan tidak memabukkan tetap halal. Pendapat ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi kita bacakan, 7 hadis yang tadi kita bacakan. Untuk menjunjung amanah ilmiah, maka di sini kita jelaskan argumentasi para fuqaha dengan meringkasnya dan dari keterangan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Menurut kebanyakan fuqaha Hijaz dan kebanyakan ahli hadis, kadar sedikit ataupun banyak dari minuman yang memabukkan adalah haram, sedangkan menurut para ulama yang lain mendukung pendapat yang di atas tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada jenis khamar yang perlu kita ketahui. Minuman keras banyak beredar di pasar, betul ya? Walau namanya nggak khamar, dengan berbagai merek dan dibagi menjadi beberapa kategori sesuai kadar presentasi kandungan alkoholnya. Contohnya brand whisky dan rum memiliki kandungan alkohol 40% hingga 60%. Merek Holland dan Genève mengandung alkohol 33 sampai 40%. Merek lainnya seperti Port dan Madeira mencapai 15% hingga 25%. Kadar alkohol beberapa merek tertentu lebih rendah lagi, misalnya Clark, Hock, dan Campaign yang hanya mencapai 10 sampai 15%. Ada juga bir yang kadar alkoholnya hanya 2 hingga 9% saja, seperti Ale, Porter, Munich, dan lainnya. Masih ada lagi beberapa jenis minuman keras yang kadar alkoholnya sama dengan kategori terakhir, seperti buzah dan tebu yang telah diproses jadi khamar dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, kalau kita minum jus dan nabis apa ya? Nabis. Kurma yang direndam, ya, qadarullah kelamaan. Qadarullah kelamaan, nabis itu kurma kalau direndam kelamaan itu bisa berubah Bapak Ibu. Nah, sebelum mengalami fermentasi, tetapi dia udah mulai keluar bui-buinya Bapak Ibu,
Kita gimana itu makan minum seperti itu? Ya, seperti jus yang difermentasi Bapak Ibu, ya. Boleh minum jus dan nabes sebelum mengalami fermentasi. Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa, maka kutunggu waktu beliau berbuka untuk menyajikan minuman nabes yang kubuat dalam diba' atau wadah. Ketika saatnya tiba, aku membawanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata nabes tersebut telah mengalami fermentasi, maka beliau bersabda, idrib bihadzal haid fa inna hadza syarabu man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Buanglah jauh-jauh minuman ini. Sesungguhnya itu adalah minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata minuman nabesnya sudah berfermentasi. Ahmad meriwayatkan pernyataan Ibnu Umar tentang jus, minumlah selama belum dihinggapi setannya. Seseorang bertanya, setelah beberapa lama setan menghinggapinya? Ibnu Umar menjawab 3 hari. Ya, artinya 3 hari didiamkan, maka dia akan terjadi fermentasi. Bapak Ibu, kita dengarkan azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut sedikit. Muslim dan para ulama hadis lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dirinya membuatkan minuman dari anggur kering untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau buat dari yang biasa kita beli oleh-oleh haji itu ya. Maka beliau meminumnya pada hari itu, besoknya, dan hari berikutnya hingga sore hari ketiga. Setelah itu ternyata sudah berubah menjadi khamar, sehingga beliau menyuruh agar ditumpahkan. Dengan demikian perhitungan masa meminumnya adalah 3 hari. Artinya ketika kita rendam dia, Bapak Ibu, kita rendam dia, umurnya 3 hari. Setelah 3 hari dia berubah menjadi khamar. Itu ya. Mungkin nanti bisa dianalogikakan dengan beberapa makanan yang biasa kita beli di pasaran. Muslim dan lainnya juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dirinya membuat nabes untuk Rasulullah SAW di pagi hari. Ketika malam tiba, Rasulullah pun meminum nabes tersebut saat makan malam. Jika masih tersisa, Aisyah radhiyallahu anha membuangnya,
lalu membuat nabes lagi di malam itu. Keesokan harinya Rasulullah SAW minum nabes saat makan siang. Aisyah menjelaskan bahwa dirinya mencuci wadah nabes di waktu pagi dan malam. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW minum nabes selama 3 hari hingga sore hari ketiga. Karena tambahan keterangan di sini tidak bertentangan. Semua hadis tersebut dimuat dalam kitab As-Sahih atau dalam kitab Ar-Rawdah An-Nahdiyah jilid 1 halaman 202. Seperti diketahui dengan baik dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, beliau tidak pernah minum khamar baik sebelum maupun sesudah diutus sebagai Rasul. Beliau hanya minum nabes ketika belum mengalami fermentasi, sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, hukum khamar yang berubah menjadi cuka. Hukum khamar yang berubah menjadi cuka. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan, para ulama sepakat jika khamar telah berubah menjadi cuka, maka boleh dikonsumsi. Mereka hanya berbeda pendapat jika memang disengaja membuat cuka dari khamar. Ada 3 pendapat di sini: haram, makruh, dan boleh. Sebab perbedaan pendapat ini adalah pertentangan qiyas dengan asar. Juga perbedaan pendapat mereka tentang pengertian asar. Abu Dawud meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Abu Talha bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mewarisi barang berupa khamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tumpahkan. Abu Talha berkata, apakah tidak lebih baik ku buat cuka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Ulama yang memahami larangan ini untuk mengantisipasi terjadinya kemungkaran, maka menyimpulkan hukumnya makruh. Ulama yang memahaminya segala larangan murni, maka menyimpulkan hukumnya haram. Di luar itu hukumnya juga tidak haram bagi orang yang berpendapat bahwa larangan bukan semata-mata karena rusaknya objek larangan tersebut. Kias juga bertentangan dengan pandangan yang mengharamkan cuka. Pasalnya seperti yang diketahui dengan pasti dalam syariat bahwa hukum-hukum yang berbeda berlaku untuk entitas-entitas yang berbeda pula. Dalam hal ini, entitas khamar berbeda dengan entitas cuka. Ulama sepakat cuka adalah halal. Karenanya jika entitas khamar telah berubah menjadi entitas cuka, maka hukumnya mesti halal bagaimanapun prosesnya. Kita membuat cuka, didiamkan beberapa lama. Didiamkan berapa lama? Nah, walaupun dia nanti berfermentasi karena targetnya cuka, maka dia tidak menjadi haram. Kan ada cuka apel, ya, ada cuka apel dibuat bukan untuk khamar, tapi untuk menjadi cuka, maka itu boleh dikonsumsi. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pembahasan kita berikutnya akan berkisar tentang narkotika dan psikotropika, ya, dalam pandangan fikih sunnah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk kajian pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu kepada kita semua. Mari kita akhiri baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.